Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Rizky Ahmad Fauzan dengan NIM 10. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dengan NIM 25. Saya Fadil Haq dengan NIM 21. Saya Ajan Rismatubang dengan NIM 29. Dengan saya Muhammad Rafis dengan NIM 06. Di sini kami akan menjelaskan dan melakukan proyek kimia tentang pengujian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena pada larutan ini terdapat ion-ion yang terdiri dari molekul atom. Nah, ion-ion ini adalah atom-atom yang dapat bermuatan listrik. Contoh dari larutan elektrolit adalah seperti garam dan cuka. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak terdapat ion-ion dari molekul larutan. Contohnya seperti air mineral dan alkohol. Ciri-ciri dari larutan elektrolit adalah seperti lampu yang menyala dan memiliki gelembung yang banyak. Sementara larutan non-elektrolit tidak memiliki gelembung dan lampu tidak menyala. Memperkenalkan bahan dan alat. Bahannya ada air biasa, ada cuka, ada sabun cair, ada gula, ada garam. Dan alatnya ada baterai, ada kabel, ada jepit buaya, ada paku, ada lampu kecil, ada tang, dan juga ada gunting. Baiklah, selanjutnya kami akan merakit rangkaian untuk menguji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang dimana di sini bahan-bahan yang kita gunakan yaitu baterai 9 volt, kabel berwarna hitam dan merah yang beserta dengan jepit buayanya, 2 buah paku, 1 buah bolam kecil, dan isolasi. Selanjutnya pertama-tama kita menghubungkan bolam ke kabel negatif yaitu berwarna hitam. Dan selanjutnya kita menghubungkan kabel yang berwarna merah. Selanjutnya di sini juga kita menggunakan 1 buah kabel lagi untuk memasukkan paku pada kabel satu ini. Nah, jadi setelah menjadi seperti ini, selanjutnya kita hubungkan bolam ke baterai, yang dimana kabel merah kita hubungkan ke positif baterai, yang dimana terdapat di baterai 9 volt ini positif di kepala yang paling kecil. Nah, selanjutnya negatif kita menggunakan kabel yang memiliki pakunya. Oke. Setelah itu penjepit buaya yang berwarna hitam ini kita hubungkan ke paku. Selanjutnya kita melakukan tahap pengujian, yaitu menggunakan larutan yaitu cuka, air biasa, garam, gula, dan sabun. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian terhadap larutan garam. Jadi pada larutan garam ini terlihat memiliki buih yang banyak dan lampu juga menyala. Nah, buihnya banyak. Kenapa pada larutan garam ini lampunya menyala dan memiliki banyak buih? Karena pada larutan garam ini terdapat ion-ion yang berupa atom yang memiliki elektron yang dapat menghantarkan arus listrik, sehingga menyebabkan buihnya banyak dan memunculkan lampu menyala terang. Di sini saya akan melakukan pengujian terhadap larutan air biasa. Air biasa tidak mengandung ion atau partikel bermuatan yang cukup untuk memungkinkan aliran muatan listrik. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menguji menggunakan larutan air gula. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian. Nah, di sini terdapat paku yang kita celupkan ke larutan dalam air gula.
yang dimana di sini tidak mengeluarkan reaksi apapun dikarenakan larutan air gula ini tidak memiliki kandungan elektron, jadi tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, jadi lampu yang di sini tidak akan menyala. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pengujian terhadap air cuka. Baik, pada air cuka juga termasuk merupakan larutan elektrolit, dan bisa dilihat di sini air cuka juga menimbulkan buih-buih, tetapi tidak begitu banyak. Dan air cuka ini meskipun merupakan larutan elektrolit, dia tetapi tidak dapat menghancurkan arus listrik yang kuat, sehingga lampunya tidak dapat hidup. Di sini saya akan mencoba pengujian di air sabun. Nah, di sini terdapat pakunya itu berbuih karena air sabun ini dapat mengantarkan aliran listrik karena adanya ion dalam air sabun. Baik, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis yang telah kami lakukan terhadap pengujian air-air yang ada. Pertama yaitu air biasa. Jadi karena air biasa ini tidak mengandung ion, jadi airnya itu cenderung tidak menghantarkan air listrik. Yang kedua yaitu ada air garam. Nah, pada air garam ini dia tuh mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Lalu selanjutnya air gula. Pada air gula dia tuh tidak mengandung ion bebas, jadi tidak bisa menghantarkan listrik. Yang keempat yaitu ada air sabun. Nah, pada air sabun ini dia sedikit menghantarkan arus listrik karena adanya ion dalam sabun. Ya, meskipun konduktivitasnya lebih rendah dibandingkan air garam. Nah, yang terakhir yaitu ada air cuka. Pada air cuka dia itu mengandung asam asetat yang dapat menghasilkan atau melepaskan ion H+, sehingga dapat menghantarkan listrik dan juga sedikit menghidupkan lampunya meskipun tidak sebesar air yang lain. Di sini dari pengujian kami dapat disimpulkan bahwa pengujian ini mengungkapkan hubungan antara konduktivitas listrik dalam keberadaan ion dalam larutan dan bagaimana sifat kimia seperti pH dari masing-masing larutan. Baiklah, sekian video dari kelompok 7 tentang pengujian dari larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.